Assalamualaikum guys, balik lagi di Belajar Bareng Zarina. Sebelum itu, yuk subscribe dulu, like, dan komen. Materi yang akan kita bahas yaitu pengembangan asesmen formatif dan sumatif. Pokok bahasan materi yang pertama, pengertian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang kedua, fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang ketiga, bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang keempat, cara menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah metode evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan informasi tentang pemahaman siswa yang bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan mereka dan memungkinkan guru menyesuaikan pengajaran. Asesmen ini sering dilakukan melalui kuis, diskusi, atau tugas kecil. Kemudian, asesmen sumatif adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur pemahaman dan pencapaian siswa yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa dan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Biasanya hasilnya digunakan untuk memberi umpan balik kepada siswa dan perbaikan kurikulum. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi asesmen formatif dan sumatif. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu asesmen formatif. Fungsi dari asesmen formatif adalah memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan program pembelajaran, mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, penilaian formatif bertujuan untuk memperbaiki kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi siswa dan guru dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya, fungsi asesmen sumatif. Fungsi bagi guru sebagai alat penilaian yang efisien, memberikan umpan balik dasar pengambilan keputusan, memberikan informasi perkembangan siswa. Fungsi bagi siswa sebagai umpan balik pribadi, memberikan informasi kelulusan, bukti pencapaian. Bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bentuk-bentuk asesmen tertulis berfungsi untuk mengukur pemahaman dan kemampuan siswa secara beragam. Bentuk-bentuk asesmen tertulis terdiri dari refleksi, esai, jurnal, poster, dan tes tulis. Asesmen tidak tertulis dalam pendidikan memiliki beragam bentuk, seperti diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu cara menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP adalah langkah penting dalam proses pendidikan. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang pertama yaitu pendekatan deskripsi. Pendekatan ini melibatkan penentuan serangkaian kriteria yang berkaitan dengan tugas atau proyek yang ingin diukur. Yang kedua yaitu pendekatan rubrik. Rubrik adalah alat penilaian yang menyediakan kriteria spesifik untuk menilai pekerjaan siswa. Dengan menggunakan rubrik, guru dapat memberikan penilaian lebih objektif dan terstruktur. Yang ketiga, pendekatan skala dan interval nilai. Pendekatan ini melibatkan penggunaan skala nilai untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Interval nilai membantu dalam memberikan gambaran yang lebih luas tentang performa siswa, bukan hanya sekedar lulus atau tidak lulus. Selesai sudah pemaparan materi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum guys.